Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdani R dari kelas PJKRD NIM 2003015010443. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan olahraga di Indonesia zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Pendahuluan. Melakukan aktivitas olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan kerja, dan meningkatkan cara berpikir kreatif. Selain itu, olahraga merupakan suatu perilaku aktif yang meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dan gangguan penyakit, beradaptasi dengan cuaca, dan masih banyak lagi manfaat dari olahraga. Perkembangan olahraga di Indonesia semakin maju dan berkembang. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya kegiatan olahraga yang diselenggarakan di wilayah dan juga ditandai dengan munculnya berbagai macam cabang olahraga yang juga tidak lepas dari sejarah perkembangan olahraga itu sendiri. Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberi ilham bagi pemecahan persoalan-persoalan pelik yang sedang dihadapi. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Sejak berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya kerajaan tersebut, olahraga sudah ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan sekarang, yaitu melatih ketangkasan fisik, diantaranya agar dapat mempertahankan diri berupa kegiatan mencari makan, berburu, dan mempertahankan diri dari serangan musuh dan binatang buas. Sejak zaman penjajahan di Indonesia, dengan sendirinya olahraga di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa yang berkuasa dengan sistem-sistem dan cabang-cabang olahraga yang dilakukan di Belanda. Juga pada waktu Jepang menduduki Indonesia, sesudah Indonesia merdeka, olahraga tradisional digali kembali untuk dipopulerkan di samping olahraga yang sudah ada. Bahkan kebijakan pemerintah Orde Baru, olahraga dimasukkan pada garis-garis besar haluan negara. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. Sifat pokok dan kegiatan olahraga adalah permainan, kesenangan akan kegiatan fisik. Tujuannya adalah permainan itu sendiri, perasaan bahagia yang timbul dari kegiatan fisik tersebut, serta kemajuan pribadi. Olahraga dilakukan sebagai latihan perkembangan diri, rekreasi, pendidikan, mata pencaharian, tontonan, dan sebagai kebudayaan. Oleh karena itu, olahraga erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Perkembangan ini mengandung implikasi bagi pendidikan jasmani. Olahraga di tanah air dapat digolongkan ke dalam 3 tahap sesuai dengan bangsa yang menjajahnya, yaitu masa penjajahan, kedua masa kemerdekaan, dan ketiga masa Orde Baru. Yang pertama, perkembangan olahraga di masa penjajahan, jatuhnya Konstantinopel. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1005 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda, menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda, tidak terkecuali keadaan olahraganya. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan mempengaruhi monopoli di Nusantara. Tahun 1602 Masehi, Belanda mendirikan Foch
Dan tahun 1691 gubernur Belanda bernama Jan Pieterszoon Coen berhasil menguasai Jayakarta dan diberi nama Batavia, dan sekarang sebagai ibu kota Indonesia itu Jakarta. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. A. Sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gutsmuth. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kekalahan militer. C. Beberapa sifat yang dapat dilihat dari sistem Jerman ini adalah A. Latihan-latihan serba abanya bersifat militer. B. Pelaksanaannya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. C. Latihan-latihan ditujukan kepada memperkuat otot-otot. D. Kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. E. Untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, rexstock atau gantungan dan sebagainya. D. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah 1. Titik pangkalan adalah latihan itu sendiri yang ditujukan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. 2. Kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga kemudahan dalam melakukannya memudahkan dalam melakukannya. 3. Dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. 4. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. 5. Sikap anggota badan selalu lurus dan arah anggota kedua anggota badan antara kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Susunan pelajaran terdiri dari 1. Latihan di tempat, 2. Latihan bergerak maju, 3. Latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan. Yang kedua, perkembangan olahraga zaman kemerdekaan. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam pemerintah Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengayaran Olahraga di Masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik. Adalah yang pertama, A. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperang serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Soemali Prawiro Sudirjo sebagai ketua harian, meleburkan diri bersama-sama di Jawa disingkat Polri.
mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, Polri hijrah ke Solo dan berkantor di Rumah Sumono, Sekretaris Polri di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947 diadakan Kongres Darurat Polri dan terpilih sebagai ketua Mr. Widodo Sostrodiningrat dan sebagai wakil ketua Soemali Prawirodirjo sebagai sekretaris Sumono. Tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana olahraga Indonesia dapat menunjukkan kemampuan lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games 3 di Manila 1958 dengan ditetapkannya Asian Games keempat 1962 di Jakarta, maka sadar akan tanggung jawab penyelesaian pembangunan venue Asian Games, Kepres nomor 79 tahun 1961 tanggal 28 Februari 1961 menetapkan wewenang Dewan Asian Games Indonesia untuk memimpin dan menguasai semua kegiatan usaha olahraga di seluruh Indonesia yang mencakup kegiatan KOI, organisasi olahraga, keuangan, materi dan tenaga agar Asian Games dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Singkatnya, Kepres nomor 79 1961 pada dasarnya bertujuan untuk 1. Menggerakkan segala dan daya untuk olahraga. 2. Menggerakkan olahraga secara kepemimpinan dan berencana sehingga olahraga menjadi suatu gerakan massa yang sehebat-hebatnya. 3. Membangun bangsa dan manusia Indonesia baru. Motivasi dari Bung Karno benar-benar dapat meresap dan menggelorakan, terutama dengan pidatonya tanggal 9 April 1961 di depan para atlet yang bertanding pada Asian Games dan Thomas Cup. Antara lain dikatakan, kita ingin membangun manusia Indonesia baru, menciptakan manusia Indonesia baru, bukan manusia yang kecil badannya seperti dalam zaman kolonial, tapi manusia yang tegak, bukan saja tegak fisik tetapi juga tegak mental. Bangsa Indonesia baru balik rasial maupun antropologis baru sama sekali. Yang ketiga, perkembangan olahraga zaman Orde Baru. Badan Pembina Olahraga atau gerakan olahraga yang swasta non-pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta itu disebut KONI, beserta organisasi-organisasi induk, cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang tergabung kepadanya, seperti tersebut dalam Keputusan Presiden nomor 75 tahun 1967 beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Makin kecil lembaga yang menangani suatu kegiatan atau bidang, berarti makin kecil juga ruang gerak kegiatan tersebut. Pada tahun 1971 lembaga terendah yang mengelola olahraga bukan dari direktorat. Demikian halnya sampai pada tahun 1983 ketika keluar Kepres nomor 25 tahun 1983 di mana antara lain ditetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, yakni mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan masalah pembinaan dan perkembangan generasi muda dan olahraga, merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijaksanaan tersebut. Poin A di atas. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang generasi muda dan olahraga dan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna tercapainya kerjasama yang serasi, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan program pemerintah tersebut secara menyeluruh. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan yang tata caranya diatur lebih lanjut antara Menpora dengan menteri yang
bersangkutan mengkoordinasikan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan yayasan lembaga-lembaga olahraga lainnya di pusat dan daerah, menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan saran-saran pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. Terima kasih banyak, itulah tadi presentasi dari saya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.